Huyan menatap Zhang Yu dan melihat bahwa dia mengenakan pakaian olahraga biasa dan memegang ponsel rumahan di tangannya. Setelah memikirkannya, dia mengeluarkan dompetnya dan mengeluarkan 200 yuan. Kakak, Zhang Yu mengalihkan pandangan dari layar ponsel dan menoleh untuk melihatnya. Melihat pria di sebelahnya menyerahkan 200 yuan, dia juga tersenyum ramah di wajahnya. Zhang Yu bukan orang bodoh, tentu saja, aku tahu apa maksud pihak lain, diam-diam di dalam hatiku, nak. Cukup rumit. Huyan melihat orang lain itu menoleh dan berkata, kakak, posisiku sangat bagus. Kalau tidak, kamu bisa datang dan mencobanya. Tidak sulit sama sekali. Zhang Yu tersenyum dan berkata, tetapi masalahnya adalah, aku kesulitan untuk bergerak. Huyan buru-buru memegang 200 keping di tangannya dan menyerahkannya ke depan, sambil berkata, aku bergerak untuk membantumu. Lihat kekuatanku saat ini, apakah itu cukup? Zhang Yu melirik 200 yuan dan berkata, kekuatanmu sekarang terlalu lemah. Aku khawatir kamu tidak bisa menahannya. Huyan sangat kesal ketika mendengar kata-katanya sehingga anak itu mengerti bahwa dia tidak punya banyak uang. Tidak ada pilihan lain selain mengeluarkan dompet dan awalnya berencana untuk menarik 200 yuan lagi, tetapi setelah memikirkannya, dia kejam dan menarik 800. Menjumlahkan 1000 yuan, Anda tahu uangnya, tetapi setengah dari uang tunainya ada di dompetnya. Keluarga Huyan baik-baik saja, tetapi siapapun yang keluar dengan uang tunai sebanyak itu dapat melakukannya di mana-mana. Biasanya 2000 keping sudah cukup. Meskipun yang ini memberi Zhang Yu setengahnya, yang juga membuatnya sangat kesal, tetapi dia tidak peduli dengan uang kecil ini. Huyan menyerahkan 1000 yuan kepadanya dan berkata, kakakku dan aku dalam keadaan sehat. Bagaimana menurutmu sekarang? Zhang Yu melihat 1000 yuan yang diserahkan Hu, menggelengkan kepalanya, arti dari kata-kata itu. Uang ini tidak cukup. Mata Huyan melotot, menatap mata Zhang Yu, arti kata-kata itu, berapa banyak yang kau inginkan? Zhang Yu menyapu dompet di tangan Hu, mengangkat alisnya, dan mengatakan sesuatu yang melampaui maknanya. Coba kulihat berapa banyak uang yang kau miliki. Huyan sangat marah sehingga dia harus membuka dompetnya dan mengungkapkan jumlah penuh kepada Zhang Yu. Zhang Yu berbisik, jika kau menggunakan semua kekuatanmu. Kurasa itu hampir sama. Huyan Qi hampir tidak berdarah-darah, bocah ini terlalu banyak, bermaksud membiarkanku memberimu semua 2000 yuan. Kau terlalu serakah. Meskipun 2000 dolar ini bukanlah uang yang banyak, tidak nyaman bagi siapapun untuk memeras orang lain. Pada saat ini Zhang Yu memegang pinggangnya dengan tangannya, dan berkata, oh, pinggangku mendulang. Ups, penutup gelombangku, sakit. Huyan mendengus dan menggertakkan giginya. Meskipun 2000 yuan agak mahal, tetapi untuk dewinya sendiri, kesabaran. Memikirkan hal ini, Huyan mengeluarkan semua uang di dompetnya dan memberikannya. Tentu saja, ekspresinya tidak begitu baik pada awalnya. Zhang Yu tersenyum ketika melihat ini, mengambil uang itu, dan menoleh ke Tang Yuxin di sebelahnya. Dia mengetuk 2000 yuan di tangannya dan tersenyum, kakak, maafkan aku. Kakakku kurus kering dan ambisius. Orang-orang miskin dan memiliki sedikit ambisi. Hehehe. Setelah itu, dia berdiri dan bertukar tempat duduk dengan Huyan ketika Tang Yuxin ingin memakan ekspresinya sendiri. Huyan menghabiskan 2000 yuan, tetapi dia duduk di samping dewinya. Meskipun agak mahal, untungnya, sulit untuk membelinya jika saya punya uang. Setelah duduk, dia tersenyum dan berkata, Yuxin, apakah kamu haus? Tang Yuxin menatap Huyan dengan ekspresi tidak senang, dan berkata, hei, aku bilang Huyan. Adapun kamu, hanya duduk di sebelahku dan membayarnya. Hati Huyan membenci Zhang Yu secara diam-diam, begitu juga anakmu. Pegang uang itu seperti kamu memegang boneka. Apa artinya bagimu untuk membiarkan Tang Yuxin melihatnya? Sekarang setelah kamu menghabiskan uangmu, itu juga membuat hati orang lain tidak nyaman. Lalu, bukankah uang ini dihabiskan dengan sia-sia? Huyan, tentu saja, tidak sabar untuk dilatih. Sibuk menjelaskan, aku, lihat adik laki-laki yang mengenakan pakaian biasa, tidak terlalu tua, masih pria yang begitu besar, mungkin itu penyakit raksasa, mungkin itu untuk pergi ke Beijing untuk menemui dokter. Aku hanya membantu oh. Tang Yuxin berkata, oh, dan menoleh untuk melihat Zhang Yu, dan berkata, adik laki-laki. Orang di sebelahku ini mengatakan bahwa kamu adalah penyakit raksasa.
Dia juga mengatakan bahwa dia memberimu uang untuk membiarkanmu pergi ke Beijing untuk menemui dokter. Apakah itu benar atau salah? Dari Zhang Yu mendengar senyuman dan berkata, temanmu kentut. Jangan percaya padanya. Huyan mendengar matanya menatap, ingin memakan Zhang Yu. Tang Yuxin menoleh untuk melihat Huyan lagi, dan berkata, Huyan. Kamu dengar, adik laki-laki mana yang mengatakan kamu kentut? Aku pikir keluargamu punya uang untuk membakar tas. Pemula, Huyan berkata, aku benar-benar tidak punya uang untuk membakar tas. Yuxin, kamu benar-benar salah paham. Tang Yuxin berkata, benarkah? Huyan berkata, benarkah? Tang Yuxin berkata, kalau begitu kamu pindahkan kursimu ke belakang. Aku percaya padamu. Setelah berbicara, melihat Huyan khawatir, dan berkata, belum. Huyan menghela nafas, mengetahui bahwa wanita ini Tang Yuxin memiliki temperamen yang aneh dan sedikit tidak senang, jadi dia meledak kapan saja. Aku harus berdiri, menghadap Zhang Yu, yang sedang menghitung uang, dan berkata, kursi kembali padamu. Setelah itu, Zhang Yu menatapnya, mengungkapkan ketidakpuasannya yang kuat padanya. Zhang Yu tersenyum, memasukkan 2.000 yuan ke tangannya, dan menyelipkannya ke dalam jaketnya. Berpura-pura tidak bisa melihat ekspresi Huyan, dia kembali ke tempat duduknya, dan pada saat yang sama mengeluarkan suara yang nyaman, berkata, tempat duduk ini bagus. Tang Yuxin menatap Zhang Yu dengan tatapan pucat, karena dia membenci anak itu di dalam hatinya. Sebenarnya, untuk mendapatkan sedikit keuntungan, dia menyerahkan tempat duduknya. Bukankah penting menjadi wanita cantik di samping uang? Zhang Yu bahkan tidak melihat ke arah Tang Yuxin, jadi dia tidak melakukan kentut, jadi dia mencampur 2.000 yuan. Apakah ada yang lebih nyaman di dunia ini daripada ini? Huyan yang lebih tidak senang menatap Zhang Yu, dia berkata, wah. Sekarang kita telah mengubah tempat duduk kita, saatnya untuk mengembalikan uang itu kepadaku. Zhang Yuanyan menatap Huyan dan berkata dengan aneh, uang apa? Huyan memutar matanya dan berkata, tentu saja itu uang untuk mengganti tempat duduk. Apakah anak kecil yang bodoh? Zhang Yu berkata, bukankah aku akan mengganti tempat dudukku denganmu? Karena aku sudah menggantinya, uang itu adalah uangku. Mengapa kamu harus menggantinya? Oke, ambil 2.000 yuan lagi. Aku akan menukarnya denganmu lagi. Huyan melotot ke matanya dan berkata, oh, nak. Apakah kamu bajingan? Setelah berbicara, dia berdiri dan mendatangi Zhang Yu, dengan ekspresi malu. Di matanya, Zhang Yu tidak terlalu tua saat dia melihatnya. Selama dia menggertak dirinya sendiri, dia hampir tidak dapat mengambil uang itu. Baru saja ketika Zhang Yu dan Huyan bergumam, orang-orang di sekitar mereka mendengarnya, tetapi tidak tahu apa yang terjadi, jadi mereka tidak terlalu memperhatikan. Huyan berdiri dan mulai menekan Zhang Yu, dan semua orang di sekitarnya memperhatikan bahwa sifat orang-orang Tiongkok yang baik membuat semua orang menoleh. Bab 157, konflik yang disebabkan oleh perubahan kursi. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhal.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Zhang Yu melirik Huyan yang berdiri di sampingnya dengan wajah mengancam dan terkejut, menyunggingkan senyum, bangkit dan berdiri. Untuk mengetahui bahwa ketika mereka baru saja berpindah tempat duduk, gravitasi kedua orang itu relatif rendah, dan Huyan tidak merasakan apapun saat itu. Apa yang salah? Ketahuilah bahwa pihak lain tidak pendek dan seharusnya mirip dengan Anda. Tetapi yang ini berdiri dan mengangkat dadanya, tetapi dia jauh lebih tinggi dari dirinya sendiri. Zhang Yuju menatap Huyan, mencibir sambil tersenyum, dan berkata, apa? Apakah Anda punya ide untuk saya? Huyan cukup tinggi, lebih dari 1,8 meter, dan dia cukup percaya diri dengan tinggi badannya pada hari kerja. Namun, dibandingkan dengan Zhang Yu hari ini, dia sedikit lebih pendek, dan tentu saja dia tertinggal dalam momentum. Masuklah ke dalam, benar-benar ada sedikit sampah. Saya merasa anak ini tidak terlalu tua. Bagaimana kelihatannya seperti tiang telepon, kekuatan utama tim basket sekolah. Tentu saja, Huyan adalah orang dewasa. Zhang Yu tahu bahwa ketika dia melihatnya, dia tidak terlalu tua, paling banyak 18 atau 19 tahun. Apa gunanya menjadi besar, tidak cukup kuat. Huyan menyebutkan momentum yang ditekan oleh pihak lain, dan mengangkat Zhang Yu dengan satu jari, berkata, nak.
Aku akhirnya akan memberitahumu sekarang, dan mengembalikan uang itu dengan cepat, atau kalau tidak. Zhang Yu tersenyum, menghela nafas, dan dengan sekejap telapak tangannya, dia meraih tangan Hu yang menunjuk ke ujung hidungnya, dan kemudian berusaha dengan satu tangan, berkata, kalau tidak, kamu bicara. Jangan menunjuk dengan jarimu. Zhang Hu meraih tangannya seperti ini dan meremasnya. Dia segera merasakan sakit di tulangnya dan mengeluarkan suara, aduh. Dia segera ingin menarik telapak tangannya kembali, tetapi dia tidak dapat memiliki kekuatan Zhang Yu. Dengan kekuatan seluruh tubuh, saya tidak dapat menarik kembali, dan berkata dengan sibuk, kamu akan melepaskannya. Kamu Bao, kamu akan segera melepaskanmu. Panggilan dari Huyan ini, bahkan lebih banyak orang datang, semua melihat ekspresi yang hidup. Di hati banyak orang, saya pikir, Anda dapat bertarung dengan baik, membosankan untuk naik kereta sendiri, lihat saja terlihat lucu. Beberapa orang bahkan mengeluarkan ponsel mereka secara diam-diam, dan berencana untuk merekamnya. Saya ingin membuat lingkaran pertemanan dalam beberapa saat. Apa yang membuat semua orang menyukainya lebih baik daripada kebosanan? Tang Yuxin berdiri dengan cepat dan berkata, hei, jangan berkelahi. Setelah itu, dia juga menarik Zhang Yu. Dia tidak tahu bahwa hal-hal pada akhirnya akan berkembang menjadi perkelahian. Zhang Yuleng bersenandung dan menjabat tangan Hu, dan berkata, katakan padamu nak, jika kamu merasa sakit dalam mabuk perjalanan, pergilah ke kamar mandi dan muntah, jangan beri aku poin yang menjijikkan. Orang-orang di sekitarku tertawa pada saat yang sama, dan tentu saja mereka penasaran dengan Zhang Yu. Meskipun bocah itu cukup tinggi, dia tidak tampak terlalu tua, tetapi dia tidak mengharapkan kekuatan seperti itu. Pria dewasa di sebelahnya tampak sangat besar, tetapi dia terjepit oleh rasa sakit pemuda ini, dan itu benar-benar tidak berguna. Tang Yuxin sibuk, jangan ganggu kamu. Atau, kamu bisa mengubahnya. Zhang Yuleng bersenandung dan berkata, apa yang harus diubah? Ini adalah posisiku. Mengapa aku harus berubah bersamanya? Tang Yuxin mendengar kata-kata itu sejenak, dan melihat bahwa Zhang Yu mungkin marah, tetapi sekarang dia tidak ingin berubah. Huyan mendengar kata-kata itu, sangat marah sehingga dia kehilangan mukanya hari ini. Anak ini tidak hanya mendapatkan 2.000 yuan dengan cuma-cuma, tetapi juga di depan dewinya, dia membuat pihak lain kecewa. Dia langsung marah, anak baik. Aku ingin memanggil polisi, kamu ambil uangku. Zhang Yu berkata, sudah kubilang, nak. Jangan bicara omong kosong. Kapan aku akan mengambil uangmu? Lagi pula, apakah kamu punya uang? Jangan bercanda dengan porselen. Kamu. Huyan sangat marah pada Zhang Yu. Maaf, seorang petugas kereta api cepat datang. Permisi, apakah ada yang terjadi di sini? Ketika Huyan melihat ini, dia seperti melihat seorang penyelamat, dan berkata, kamu di sini. Anak ini merampok uangku. Aku ingin menelepon polisi. Setelah mendengar ini, pramugari itu mengerutkan kening, menatap Zhang Yu, dan berkata, Tuan, apa yang dikatakan pria ini? Benarkah? Zhang Yu berkata, adik pramugari. Anak ini benar-benar omong kosong. Dia jelas lebih bersih dari wajahnya, dan bersikeras bahwa aku merampok uangnya. Aku curiga dia telah terlibat dalam kegiatan menyentuh porselen sepanjang tahun. Untuk menjaga ketertiban sosial yang normal, aku ingin menelepon polisi dan membiarkan polisi menyelidikinya. Huyan melotot ke matanya dan berkata, anak Bao, kamu berani menanam bingkai curian. Zhang Yu berkata, dulu aku yang menjebakmu. Kamu sudah dipenjara selama 5 tahun, dan kamu pikir semua orang buta. Hahaha, orang-orang di sekitar tertawa ketika mendengarnya. Kamu, oke, baiklah, bisakah kalian berdua berhenti berdebat? Setelah itu, pramugari itu mengeluarkan pengeras suara dan berkata, Komisaris Lin, silakan datang ke gerbong No. 6. Ada sesuatu di sini. Huyan mencibir saat ini, dan berkata, wah. Polisi akan datang kepadamu sebentar lagi. Zhang Yu cemberut dan berkata sambil tersenyum, kamu bilang saja, kamu. Kamu harus menakut-nakuti celana kencing saat polisi datang, beli tas dan jangan sampai kamu basah. Hahaha. Huyan berkata, jangan berani bicara keras untukku. Ambil uangmu. Zhang Yu mencibir, kamu kaya. Kalau kamu punya, tunjukkan padaku sekarang. Kalaupun kamu punya, aku akan mengakui bahwa aku mencuri uangmu. Ketika orang-orang di sekitar mendengar ini,
Mereka menoleh ke Huyan, untuk melihat apakah dia bisa mengeluarkan sejumlah uang dan memukul wajah bocah besar itu. Huyan mendengar ini sejenak, karena tidak ada uang sama sekali di dompetnya, dan Zhang Yu mengambilnya. Saya tidak menyangka anak ini menggunakan trik ini untuk mengubah dirinya menjadi pasukan. Zhang Yu menyeringai dan berkata, lihat, tidak bisa mengeluarkannya, dan insang monyet bermulut tajam ingin diisi dengan uang. Jangan membuat orang tertawa gigi besar. Hahaha. Para penonton tertawa tak terkendali. Sial, aku menusukmu. Huyan sangat marah sehingga dia menarik lengan dan lengan bajunya dan melangkah lebih dekat. Jangan berkelahi. Petugas kereta api berkecepatan tinggi wanita itu buru-buru berhenti. Zhang Yu tersenyum dan berkata, hentikan aku. Kamu gerakkan aku dan lihat, apakah kamu memiliki keberanian itu. Zhang Yuren secara mengejutkan kuat dan kuat. Dapat dikatakan bahwa dia teliti dan pencegah. Sekarang saya tidak berani membiarkannya melakukannya. Zhang Yuleng bersenandung, tas beruang. Kalimat ini dapat membuat Huyan sangat marah. Apa yang terjadi? Seorang petugas polisi yang mengenakan seragam polisi datang ke sini dan melihat pramugari wanita itu. Sersan Lin, Anda di sini. Pramugari wanita itu melihat kelegaan Lin yang bermarga polisi, dan menunjuk Husuan, berkata, Tuan ini. Katakanlah tuan ini, dia mencuri uangnya. Saya pikir Anda akan menyelesaikannya. Sedikit, petugas Lin melihat Huyan dan berkata, permisi. Berapa banyak uang yang Anda katakan telah dicuri pria ini dari Anda? Apakah Anda memiliki bukti yang meyakinkan? Ketika Husi melihat polisi datang, dia sepertinya melihat seorang penyelamat saat ini, dan berkata, saya punya bukti. Totalnya 2.000 yuan. Setelah itu, dia mengulurkan tangan dan menunjuk ke posisi kemeja Zhang Yu, berkata, uang saya dipegang di tangannya dan dirampas olehnya. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dia memasukkan uang itu ke dalam saku ini. Petugas Lin menoleh ke Zhang Yu dan berkata, Tuan ini, apakah Anda punya sesuatu untuk dikatakan? Zhang Yu berkata, tentu saja saya katakan. Saudara-saudara, saya pikir orang ini tampaknya memiliki beberapa masalah besar. Saya dengan jelas bersikeras bahwa saya merampoknya sebesar 2.000 yuan. Saya curiga dia adalah seorang pecandu narkoba atau penggali porselen, karena dia sudah lama Anda harus melihat wajah penjahatnya. Saya pikir saudara polisi, Anda harus menyelidikinya dengan saksama. Petik 2. Huyan bisa mendengar api dari matanya. Menatap Zhang Yu dengan ekspresi santai di wajahnya, seolah ingin melahapnya. Petugas Lin menoleh untuk melihat Huyan, tetapi dia tidak melihat sesuatu yang istimewa, tetapi dia tampak seperti hendak memuntahkan darah. Dia memikirkannya, dan berkata kepada Huyan, Tuan ini, saya ingin memastikan lagi kepada Anda, apakah Anda benar-benar memastikan bahwa Tuan ini telah merampok Anda 2.000 dolar? Dan apakah itu benar-benar ada di bajunya? Huyan dengan sibuk berkata, saya memastikan. Dan itu 100% konfirmasi. Anak ini ingin mati tanpa mengakuinya, tetapi juga ingin mengandalkan saya untuk obat-obatan. Kamerat polisi, saya menggunakan kepribadian saya untuk menjamin bahwa anak ini tidak masuk akal, Anda mencari dia akan tahu. Petik 2. Petugas polisi Lin memikirkannya dan menoleh ke Zhang Yu lagi, dan berkata, Tuan ini. Menurut hukum negara kita saat ini, polisi rakyat berhak meminta tersangka untuk bekerja sama dalam penyelidikan. Karena Tuan ini mengatakan bahwa Anda mengambil uangnya, saya dapat meminta keduanya untuk pergi bersama saya ke ruang polisi di kompartemen belakang, di mana ada lebih dari 2 petugas polisi yang dapat digunakan untuk memeriksa barang-barang pribadi Anda. Tentu saja, jika Anda mempertanyakan kesaksian orang lain, Tuan, dan bersedia menyerahkan barang-barang Anda keluar dan biarkan saya memeriksanya sekarang, saya percaya bahwa masalah ini dapat segera dijelaskan. Zhang Yu berkata, pemeriksaan pengiriman tidak apa-apa. Saya tidak takut dengan bayangan miring. Tetapi orang ini menjebak saya karena mencuri uangnya. Bagaimana jika saya tidak punya uang? Petugas Lin berkata, Tuan, apakah Anda memiliki persyaratan? Zhang Yu berkata, jika saya tidak memilikinya, dia perlu meminta maaf kepada saya, dan dia harus memiliki permintaan maaf yang tulus, jenis penghormatan yang dalam. Petugas Lin menoleh ke Huyan dan berkata, Tuan, apakah Anda setuju? Huyan dengan sibuk berkata, saya setuju. Selama dia tidak memiliki 2.000 dolar di sakunya, saya akan segera meminta maaf padanya. Petugas Lin menoleh ke Zhang Yu lagi dan berkata, Tuan ini setuju.
Sekarang Anda dapat mengeluarkan barang-barang di saku Anda dan biarkan saya memeriksanya. Zhang Yu tersenyum tipis dan berkata, baiklah. Setelah itu, ia melepaskan pakaian olahraganya, mengulurkan tangannya, dan menarik keluar, menarik kain di dalamnya, seperti lidah kecil, terekspos keluar. Pada saat yang sama menggosok dengan jari-jari Anda, sebuah tiket muncul dan tertawa, lihat. Saya tidak punya apapun lebih dari 2.000 yuan kecuali tiket. Petugas Lin menoleh dan menatap Huyan. Huyan menatap matanya yang besar dan berkata dengan heran, tidak mungkin. Saya melihat, dengan jelas bahwa ia baru saja memasukkan 2.000 dolar ke dalam saku ini. Tang Yuxin juga melihat Zhang Yu memasukkan uang ke dalam saku itu tadi, karena Zhang Yu memasukkan uang ke dalam sakunya setelah kembali ke tempat duduk ini, ia juga melihatnya. Tetapi sekarang kainnya telah dikeluarkan, tetapi uangnya telah hilang. Tang Yuxin terkejut, bagaimana anak ini mendapatkan uang itu? Apakah ada 2 saku di dalamnya? Huyan menunjuk pakaian Zhang Yu dan berkata, kamerat polisi. Pasti ada yang salah dengan pakaiannya. Uangnya masih ada di dalam pakaian, tetapi saya tidak tahu harus memindahkannya kemana. Petugas Lin mengerutkan kening dan kembali menatap Zhang Yu. Tuan, bolehkah saya memeriksa pakaian Anda? Zhang Yu tersenyum tipis, tentu saja untuk membuktikan ketidakbersalahan saya. Setelah itu, ia melepaskan seluruh pakaian olahraganya dan menyerahkannya kepada petugas Lin. Petugas Lin mengambil pakaian itu, dan menyentuhnya, mengeluarkan semua yang ada di saku Zhang Yu, sebuah ponsel, sebuah dompet, lebih dari 100 lembar uang receh di dalam dompet, dan sebuah kartu identitas. Ia dengan hati-hati mengikuti sisi pakaian itu lagi, meraba-raba lagi, benar-benar tidak ada yang lain. Perlu Anda ketahui bahwa 2.000 lembar uang bisa sangat besar. Jika Anda menyembunyikannya di dalam pakaian, Anda tidak akan bisa luput dari perhatian. Pada saat ini ia memastikan bahwa Zhang Yu tidak memiliki 2.000 dolar di sakunya. Petugas Lin menyerahkan pakaian itu kepada Zhang Yu dan berkata, Tuan ini, terima kasih atas kerja sama Anda. Saya telah membuat Anda tidak nyaman, dan saya minta maaf kepada Anda atas nama polisi kereta api. Setelah berbicara, saya menoleh ke Huyan yang tercengang, Tuan ini. Saya tidak menemukan 2.000 yuan yang Anda katakan. Meskipun saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan, sekarang Anda perlu meminta maaf kepada Tuan ini. Membungkuklah dan minta maaf. Zhang Yu menambahkan sambil tersenyum. Petugas Lin mengangguk dan mengulanginya kepada Huyan, sambil berkata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Huyan hampir memuntahkan darahnya saat itu, dengan marah, mengapa saya harus meminta maaf kepadanya, dia mencuri uang saya, dan saya meminta maaf kepadanya, bagaimana ini bisa dikatakan? Uang itu pasti disembunyikan olehnya di tempat lain. Pasti di saku celana. Suara Huhu terhenti tadi, karena dia melihat Zhang Yu telah membalik kedua saku celana. Kain itu tampak memiliki 2 lidah kecil, dan dia menariknya keluar tanpa apa-apa. Huyan berkata, itu sepatunya, dia. Berbicara tentang ini, dia berhenti berbicara karena Zhang Yu melepas 2 pasang sepatunya dan menendangnya di depan Huyan. Zhang Yu melihat wajah Huyan tertegun, dia tersenyum, dan berkata, apa lagi yang ingin kamu lihat? Di bawah kursi, setelah berbicara, dia bergerak mundur dan membiarkan kursi keluar. Diikuti oleh, apakah kamu tidak ingin melihat celana dalamku? Boleh, tetapi jika kamu tidak dapat menemukannya, kamu harus berlutut dan mengatakan bahwa aku salah. Aku akan membiarkanmu melihatnya. Bagaimana dengan tidak dapat melihat? Setelah itu, Zhang Yu juga mengambil 2 gambar posisi celana dalam, dan membuat 2 bunyi bip di perut. Orang-orang di sekitarnya tahu bahwa tidak ada uang dalam posisi itu, kalau tidak, itu bukan suaranya. Huyan tercengang saat ini dan tidak tahu harus berkata apa lagi, semua orang di sekitarnya menatapnya dengan tatapan lucu untuk melihat apa yang akan dia katakan. Pada saat ini, petugas polisi Lin mengerutkan kening dan berkata kepada Huyan, Tuan ini. Sekarang saya harap Anda segera meminta maaf kepada pihak lain. Dan saya ingin meminta maaf dengan tulus. Jika Anda menolak, saya berhak meragukan Anda karena mengonsumsi obat-obatan terlarang atau itu adalah obat yang memiliki efek sensorik yang buruk. Kemudian pergilah ke ruang polisi bersama saya untuk pemeriksaan penuh. Melihat wajah petugas Lin yang tidak nyaman, dia juga tahu bahwa sulit baginya untuk menunggangi harimau. Jika dia tidak meminta maaf, dia akan ditangkap di ruang polisi, tetapi dia akan malu.
Senyum mengejek muncul di wajah Zhang Yu. Huyan berkata dengan suara keras, "Ya, maaf." Zhang Yu berpura-pura tertegun, dan berkata, "Maaf, suaramu terlalu rendah, aku tidak mendengarmu dengan jelas." "Apa yang kamu bicarakan? Ayam rebus. Apa maksudmu? Bahasa Kantoan." Hahaha. Orang-orang di sekitar tertawa terbahak-bahak. Petugas Lin dengan sungguh-sungguh berkata, "Tuan ini, tolong bicara lebih keras dan membungkuk dalam-dalam." "Maaf." Huyan menggertakkan giginya dan berteriak, sambil membungkuk dalam-dalam kepada Zhang Yu. Zhang Yu melihat ini, sambil tersenyum, dia berkata, "Tidak apa-apa. Orang-orang bukanlah orang bijak, aku tidak bisa melewati mereka. Tapi lain kali, aku sarankan kamu. Jika kamu menelepon polisi lagi dan mengatakan bahwa aku merampok uangmu, lebih baik kamu mengatakan bahwa aku merampokmu $100. Uang itu bagus. Jika kamu mengatakan itu hari ini, bukankah kasusnya akan terpecahkan?" Hahaha. Orang-orang di sekitar tertawa terbahak-bahak dan menggelengkan kepala pada saat yang sama. Meskipun bocah itu tampak muda, mulutnya terlalu beracun. Untungnya, anak ini memiliki $100 di sakunya. Jika dia benar-benar memiliki $2.000 di sakunya, dia benar-benar tidak dapat mengatakan apa yang sedang terjadi. Ketika petugas Lin melihat Tiking dengan tatapan Huyan, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu berbalik. Huyan memiliki ekspresi kesal, menggertakkan giginya dan menatap Zhang Yu, yang mengenakan mantel, seolah-olah dia akan memakannya. Zhang Yu mengenakan jaketnya, menarik resletingnya, mengangkat alisnya ke arah Huyan, dan berbisik, "Apa yang kamu dengarkan?" Sambil berbicara, dia memegang bajunya dengan jari-jarinya dan membalik-balik sakunya. "Bang!" Dua suara yang jelas, "Aku tahu itu uang, dan itu adalah setumpuk uang." Setelah mendengar mata Huyan, dia berteriak, "Kamerat polisi! Kamerat polisi! Ayo!" Petugas Lin baru saja melangkah beberapa langkah saat ini. Mendengar ini, dia menoleh ke belakang dan mengerutkan kening pada saat yang sama. Setelah memikirkannya, dia berbalik. Melihat Huyan dengan tidak senang, dia berkata, "Apa yang terjadi padamu?" Huyan berkata, "Kamerat polisi, uang itu ada di saku anak ini, kali ini aku memastikannya." "Aku tidak percaya padamu." Setelah itu, suaranya tiba-tiba berhenti lagi, karena Zhang Yu dengan terampil membuka saku itu lagi. Kainnya ditarik keluar, seperti lidah kecil yang menertawakan Hu, penuh dengan ironi. Zhang Yu tertawa, "Komisaris Lin, kamu melihatnya. Aku bilang dia dibius, dan kamu tidak percaya tadi. Apa sekarang, begitu kamu pergi, dia berhalusinasi lagi?" Petugas Lin mengubah ekspresinya menjadi serius dan berkata kepada Huyan, "Tuan ini. Sekarang saya meminta Anda untuk bekerja sama dengan saya dan pergi ke kantor polisi bersama saya. Sekarang, segera." Huyan dengan sibuk berkata, "Saya tidak pergi ke kantor polisi. Saya tidak punya narkoba. Mengapa saya harus pergi ke kantor polisi bersama Anda?" Petugas Lin berkata, "Saya akan memberi Anda ultimatum sekarang. Jika Anda tidak pergi, saya akan mengambil tindakan paksa terhadap Anda." Setelah itu, dia menyentuh pinggangnya dan melepaskan sesuatu seperti senter, tetapi orang-orang di sekitarnya Anda tahu, itu bukan senter, itu tongkat listrik. Sekilas, petugas Lin mengeluarkan tongkat listrik, ketakutan dan berkata, "Jangan. Jangan, saya akan pergi. Saya akan pergi." Petugas Lin berkata dengan ekspresi serius, "Anda berbalik sekarang, dan kemudian letakkan tangan Anda di belakang punggung Anda." Huyan berbalik dengan kaku, tangannya berada di belakang punggungnya. Setelah beberapa saat, dia merasa pergelangan tangannya dingin dan tersangkut oleh sesuatu. Tidak perlu dikatakan, saya tahu itu. Itu adalah borgol. Saya diborgol untuk pertama kalinya dalam hidup saya. Diikuti dengan pikiran kosong, petugas Lin dibawa ke ruang polisi yang terletak di kompartemen depan. Pramugari wanita juga datang saat ini, dan berkata, "Permisi. Apa barang bawaan pria itu?" Tang Yuxin buru-buru menunjuk ke pramugari wanita itu. Pramugari wanita itu mengucapkan terima kasih, menurunkan barang bawaan Huyan, dan mengikuti petugas polisi Lin pergi. Semua orang di sekitar memiliki mata besar dan mata kecil. Pada akhirnya, saya tidak menyangka bahwa hal-hal akan berkembang sampai pada titik ini. Yang lebih tua, tetapi tidak yang lebih muda, akhirnya membiarkan keluarga itu pergi ke ruang polisi.
Anda mengatakan itu adalah nasib buruk. Zhang Yu melihat ke belakang Huyan, hei, tersenyum, hati berkata, bermain denganku, bermain denganmu. Orang-orang di sekitar bergumam, dan berdiskusi kelompok tentang apa yang baru saja terjadi. Tentu saja, sebagian besar topiknya adalah Huyan pergi ke ruang polisi, perawatan apa yang akan dia nikmati. Tang Yuxin merasa sedikit aneh. Pria muda yang tampak tidak berbahaya di sampingnya begitu kuat. Anda harus tahu bahwa ketika Huyan masih di sekolah, dia juga orang yang situasional, pada dasarnya sama, orang-orang sampai pada intinya, hubungan interpersonal sangat terampil. Saya tidak menyangka bahwa kali ini kapal itu terbalik di selokan dan dibalikkan oleh anak ini yang tampaknya baru berusia 18 atau 9 tahun. Itu benar-benar orang yang berbakat atas nama Jiang San, satu generasi rubah tua tidak dapat melawan rubah kecil ini. Tang Yuxin duduk sebentar dan tidak bisa menahan diri untuk berbisik kepada Zhang Yu, "Hei adik kecil. Apa yang telah kamu lakukan? Saya melihat dengan jelas bahwa kamu memasukkan uang itu ke dalam saku itu, dan itu menghilang." Bagaimana dengan? Zhang Yuwen berkata, mengalihkan pandangannya ke wajah cantik Tang Yuxin lagi, tersenyum sedikit, menanggalkan pakaiannya, memperlihatkan sakunya, dan berkata, temanmu ingin bermain denganku. Dia masih jauh di belakang. Mengenai uang itu, aku membiarkannya memilikinya, dan di sana. Sambil berbicara, Zhang Yu membuka sakunya, yang berisi setumpuk uang. Kemudian, dia berkata, aku tidak membiarkannya. Tidak, selama pembicaraan, Zhang Yu menutup sakunya, menepuknya dengan tangannya, dan membukanya lagi. Uang di dalamnya tiba-tiba hilang. Fenomena luar biasa ini dapat dikatakan telah mengejutkan Tang Yuxin saat itu. Dia mengedipkan matanya yang besar dan indah dan terkejut, bagaimana kamu melakukannya? Zhang Yu tersenyum sedikit, rahasia. Kamu harus tahu bahwa Zhang Yu memiliki ruang portabel, apalagi beberapa ribu, yaitu, beberapa juta. Dia juga berteriak-teriak di tangannya. Dengan mudah, anak itu berani bermain dengan dirinya sendiri, itu seperti kepalanya ditendang oleh keledai. Tetapi bagaimana Tang Yuxin bisa tahu hal-hal ini? Dia hanya tahu bahwa dia terkejut, dan berkata, apakah kamu seorang penyihir? Kamu harus tahu bahwa dalam benak Tang Yuxin, hanya ada seorang penyihir untuk Zhang Yu, seorang bocah lelaki besar yang misterius, yang dapat menghilangkan rasa penasarannya. Sudah, saat ini Zhang Yu tidak mengatakan bahwa dia adalah, juga tidak mengatakan tidak, tetapi sebuah senyuman misterius, implikasinya, otaknya menebusmu. Saat ini, Tang Yuxin semakin merasa bahwa bocah misterius ini adalah seorang penyihir, dan dia juga seorang penyihir tingkat tinggi. Kalau tidak, bagaimana dia bisa membiarkan 2000 yuan itu? Jika ada, tidak akan ada. Kereta itu melaju kencang, disertai dengan pikiran Tang Yuxin yang bingung, dan langsung menuju ibu kota. Dari Zhonghai ke Beijing, jaraknya lebih dari 1000 km. Jika Anda adalah kereta berkecepatan tinggi, itu tidak akan memakan waktu lebih dari beberapa jam. Pesan dari radio mobil untuk mencapai titik akhir, sebagian besar orang di dalam mobil bertindak dan mulai mengatur barang-barang mereka dan bersiap untuk turun. Tang Yuxin melihat kereta akan segera tiba di stasiun, tetapi tidak melihat Huyan kembali. Meskipun dia tidak ada hubungannya dengan dia, tetapi dia adalah teman sekelas. Terlepas dari itu, dia tidak terlalu berdarah dingin. Dia harus mengeluarkan ponselnya dan menelepon Huyan, suara siaga berdering lama sebelum dia menjawab, dan tidak tahu apa situasinya. Pada akhirnya, Huyan tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Dia mengatakan bahwa setelah turun dari bus, dia harus melakukan perjalanan dengan polisi, dan dia mungkin bisa pergi ke hotel nanti. Pada saat ini, Tang Yuxin tidak punya pilihan selain mengurus urusannya sendiri dan menutup telepon. Saya melihat Zhang Yu, yang sedang bermain dengan ponsel, dan berpikir sejenak, dan berkata, adik kecil. Bisakah kita mengganti nomor telepon? Tatapan Zhang Yu menjauh dari layar ponsel, dan dia mengubah wajahnya menjadi ekspresi aneh. Dia menatap Tang Yuxin dan berkata, kenapa? Tang Yuxin sedikit terkejut dengan Zhang Yu, ya. Kenapa? Untuk mengatakan bahwa Tang Yuxin, sebagai wanita cantik, hampir selalu ada orang lain yang meneleponnya, dia jarang menelepon orang lain. Dan jika dia meminta panggilan telepon, mengapa ada yang bertanya padanya kenapa? Karena ini jelas tidak masuk akal. Meskipun Tang Yuxin sedikit tidak senang, dia tidak menunjukkannya. Dia menjelaskan, oh,
Aku melihat bahwa sihirmu sangat bagus. Jika sekolah kita mengadakan pertunjukan atau semacamnya di masa mendatang, aku dapat menghubungimu. Zhang Yu tiba-tiba mengeluarkan suara, "Oh," dengan ekspresi bingung di wajahnya, dan tersenyum, "Ini adalah barang asli. Mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal?" Tidak tertarik. Saat berbicara, wajahnya dingin, dan ponselnya dimasukkan ke dalam sakunya, dan dia bahkan tidak melihat Tang Yuxin. Awalnya, Tang Yuxin melihat Zhang Yu dengan senyum di wajahnya, berpikir bahwa dia akan menukar telepon dengan dirinya sendiri. Dia telah mengangkat telepon dan menunggu nomor telepon pihak lain. Tetapi kalimat terakhir Zhang Yu tidak terasa menarik. Hampir tidak membiarkannya menjatuhkan telepon ke lantai. Tang Yuxin mengikutinya dengan rasa malu yang besar. Ini adalah pertama kalinya dia mengambil inisiatif untuk menelepon orang asing dan meminta panggilan telepon, tetapi dia gagal. Pada saat itu, teman-teman sekelasku selalu berkata pada diri mereka sendiri bahwa kecantikan mereka adalah hak istimewa. Apa artinya sekarang? Bukankah hak istimewa mereka sendiri cukup? Tidak terlihat terlalu bagus. Tang Yuxin menatap Zhang Yu dengan ekspresi yang menyenangkan di wajahnya, dan hatinya sangat marah. Dia meletakkan ponselnya di tasnya dengan marah, dan bahkan tidak melihat wajah Zhang Yu. Karena jika aku menatapnya sebentar, aku ingin memukulnya. Kereta berhenti secara bertahap, Zhang Yu berdiri dan pergi. Tang Yuxin, yang sedang berjuang membawa barang bawaan, melihat punggung Zhang Yu, dan sangat marah. Bagaimana mungkin ada hal yang begitu indah di dunia, bahkan jika Anda lebih muda, Anda tidak dapat memiliki mata yang tajam. Tidak dapat melihat Anda mengambil barang bawaan Anda. Pukul bujangan Anda sepanjang hidup Anda. Tang Yuxin bergumam dengan tidak senang. Setelah Zhang Yu keluar dari mobil, keduanya bertemu lagi dengan Xia Ziki, dan meninggalkan peron mengikuti arus orang. Setelah beberapa orang meninggalkan stasiun, mereka tiba di alun-alun di depan stasiun. Xia Ziki berkata, "Zhang Yu, bagaimana Anda mengaturnya? Apakah saya perlu mencarikan hotel untuk Anda?" Zhang Yu berkata, "Tidak. Semua pengaturan telah dilakukan melalui penerbit." "Saudari Xia, bagaimana dengan Anda?" Xia Ziki berkata, "Teman-teman sekelas saya telah mengaturnya untuk kita. Jika Anda sibuk dengan penjualan penanda buku baru, Anda akan menelepon saya. Kami akan menjemput Anda pada saat itu." Zhang Yu mengangguk dan berkata, "Baiklah. Kamu sibuk dengan urusanmu sendiri. Aku akan menelepon penerbit dan menungguku untuk menetap di hotel sebelum aku akan mengirimimu pesan teks." Xia Ziki dan Han Jie tidak mengatakan apa-apa, tetapi menghentikan mobil dan pergi. Zhang Yu mengeluarkan telepon dan memutar nomor telepon Liu Jingying. "Saudara Dewa, kamu di Beijing. Cepat sekali." "Saudari Liu, sejujurnya, ratusan orang telah tiba di Beijing. Tidak terlalu lambat." "Suka, anakmu miskin. Aku memesankan Jingyuan Dynasty Hotel untukmu. Kamu bisa naik taksi saja. Berikan kartu identitas ke konter. Mereka akan membantumu mengaturnya di resepsionis. Aku juga akan pergi bekerja di siang hari dan malam hari ya, bos, dan aku akan menjemputmu. Ayo makan ringan bersama." "Oke." Zhang Yu menutup telepon, menghentikan taksi, dan langsung pergi ke Jingyuan Dynasty Hotel. Zhang Yu memasuki hotel, datang ke meja resepsionis, dan memberikan kartu identitas kepada resepsionis wanita. Segera tangan yang lain memberikan kartu kamarnya sambil tersenyum, dan menjepit beberapa gulungan catering. Baiklah, di bawah bimbingan pelayan hotel, Zhang Yu datang ke lift. Lift hanya perlu menutup pintu. Pelayan berjalan beberapa langkah, mengulurkan tangan dan menghalangi pintu lift untuk ditutup. Zhang Yu masuk dan menyapu. Melirik orang-orang di lift memberi sedikit setrum. Tang Yuxin berdiri di lift yang sama, dan menatap dirinya sendiri dengan tatapan bodoh. Tidak ada yang terjadi. Zhang Yu dan Tang Yuxin memikirkan masalah ini hampir bersamaan. Tentu saja, keduanya saling memandang dan pandangan mereka terhuyung-huyung. Hati Tang Yuxin masih sangat kesal. Untuk meminta nomor telepon di kereta, dia tidak ingin mengabaikan Zhang Yu sama sekali. Zhang Yu tidak peduli tentang itu hanya kebetulan. Apakah dia harus tersenyum dan menyapa pihak lain, dan dia tidak akan melakukannya sendiri. Lift berangsur-angsur naik dan mencapai lantai yang dijadwalkan. Akibatnya, kedua orang itu berada di lantai yang sama lagi. Sekarang kedua orang ini merasa lebih aneh. Mengapa berada di lantai yang sama,
Bukan, ketika mereka menemukan bahwa mereka saling berhadapan, mereka tercengang. Tidak, pada akhirnya, Zhang Yu membuat suara keras, dan yang pertama menutup pintu. Tang Yuxin yang gemetar mengguncang tubuhnya, diikuti oleh dengungan dingin, dan menutup pintunya dengan keras. Zhang Yu datang ke bagian dalam ruangan dan melihatnya. Ini adalah kamar standar tunggal. Dekorasi warna hangat secara keseluruhan membuat orang merasa sangat nyaman. Zhang Yu melihat waktu, bahkan sebelum tengah hari, tampaknya terlalu membosankan untuk berbaring dan tidur sekarang. Liu Jingzheng hanya bisa datang untuk menemukan diri mereka di malam hari. Apa gunanya duduk di sore hari ini? Zhang Yu berbalik dan meninggalkan ruangan, turun ke bawah untuk naik taksi, dan langsung menuju Seoul yang baik tembok besar. Zhang Yu tahu bahwa dia mungkin sibuk sepanjang hari karena penjualan penanda buku baru. Seharusnya tidak ada waktu untuk mengunjungi tembok besar. Hari ini kebetulan sore yang cerah, jadi saya akan menyempatkan diri untuk pergi sekali dan menjadi orang baik lagi. Ketika Zhang Yu sekali lagi menginjakan kaki di anak tangga pertama tembok besar, hatinya penuh dengan emosi. Berkelok-kelok di sepanjang tembok besar, di sepanjang gunung, ia muncul dari waktu ke waktu, seperti naga tanpa tepi. Naga yang memanjat tulang punggung bangsa Tiongkok ini masih ada di tanah Tiongkok yang megah di dunia yang berbeda, dalam sejarah yang panjang.